Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah melanjutkan pembahasan dalam tema 3 kehalusan di dalam rahasia taubat, lataifu asrarit taubat. Ini telah kita mulai pada beberapa pertemuan yang lalu, dan kita telah sampai pula pada ucapan Imam Ibnu Qayyim bahwa hendaklah orang-orang yang melakukan dosa menyadari 5 hal. Ini mengulang saja dulu. Pelajaran hari ini insyaallah pada halaman 291 di buku, atau halaman 9 pada ringkasan yang telah dikirimkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, setiap orang yang telah jatuh kepada dosa berupayalah untuk menyadari 5 hal. Yang pertama, sadarilah bahwa Anda telah melanggar. Menyadari bahwa kita telah melakukan pelanggaran ini akan melahirkan pengakuan terhadap dosa. Karena orang-orang yang tidak menyadari bahwa dirinya telah melanggar, kemungkinan besar tidak akan mengakui berdosa. Padahal pengakuan dosa bagian dari taubat. Anda lihat Nabi Adam alaihissalam setelah beliau berdosa, hal pertama dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah pengakuan berdosa. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami benar-benar telah berbuat zalim terhadap diri kami, alias dosa. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau telah dibuang oleh penghuni kapal, diterkam oleh ikan besar, beliau sadar dengan dosa. Sadar terhadap dosa akhirnya membuat Yunus alaihissalam mengakui dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku benar-benar orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Orang-orang yang tidak menyadari dosa, mereka tidak akan mengakui dosa. Bahkan orang-orang yang tidak sadar berdosa akan relatif membenarkan dosa-dosa. Ini sangat berbahaya. Ketika Anda berdosa dan Anda sibuk membenarkan, sibuk mencari pembenaran. Saya darurat, saya A, saya B. Anda sibuk mencari pembenaran. Pembenaran Anda terhadap dosa karena Anda nggak sadar bahwa Anda telah melanggar. Ini pertama. Nomor 2, kata Imam Ibnu Qayyim, setiap orang yang berdosa usahakan menyadari ancaman. Setelah Anda mengakui berdosa, sadarilah ancaman Allah atas dosa Anda. Kalau Anda orang yang suka ghibah, ancaman Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, kemungkinan aib Anda akan dibongkar oleh Allah. Kalau Anda orang yang masih dekat makan riba, ancaman Allah bahwa Anda akan dilaknat, dikutuk, dan kemungkinan kekayaan Anda akan hancur. Kalau orang-orang yang berdosa menyadari ancaman-ancaman Allah atas dosa yang dia lakukan, maka dia akan melihat dosa dengan ketakutan. Dia akan melihat dosanya dengan pandangan ketakutan karena ia telah melihat ancaman-ancaman Allah pada dosa. Dosa dalam agama kita ada 2, dosa besar dan dosa kecil. Apa yang membedakan dosa besar dan dosa kecil?
semua dosa kecil dilarang tanpa menyebutkan ancaman. Misalnya orang-orang yang membuka pandangannya terhadap yang haram, melihat lawan jenis berlama-lama, dilarang dalam agama kita. Tapi apa ancaman Allah bagi pelaku hal seperti ini? Ancamannya secara definitif tidak ada. Maka ini dinamakan dengan dosa. Ini dinamakan dengan dosa besar, dinamakan dengan dosa kecil. Adapun dosa-dosa yang disertai dengan penjelasan ancaman, semuanya adalah dosa besar. Misalnya kalian makan riba, kalian akan dikutuk, harta kalian akan hancur. Dosa disertai dengan ancaman, ini dinamakan dengan dosa besar. Baik, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sadari ancaman Allah di setiap dosa-dosa Anda, niscaya Anda akan melihat dosa dengan pandangan rasa takut. Kesadaran yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, orang-orang yang telah berdosa, coba Anda sadari, Anda renungkan, kenapa Allah biarkan Anda jatuh dalam dosa? Allah mampu menghalangi Anda tidak berdosa, tapi Allah abaikan saja dan akhirnya Anda jatuh kepada dosa. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang-orang yang merenungi dosanya, merenungi dalam arti hikmah, kenapa Allah membiarkannya jatuh kepada dosa? Kata Imam Ibnu Qayyim, dia akan menemukan 9 ma'rifatullah di dalam dosa. Ternyata jemaah sekalian, ada bagian-bagian ma'rifatullah dalam catatan Ibnu Qayyim dalam buku ini 9 ma'rifatullah, 9 perkenalan dengan Allah yang tidak mungkin atau yang tidak ditemukan kecuali orang-orang berdosa. Hanya orang-orang berdosa saja yang paling menyadari 5 ma'rifatullah ini. Ma'rifatullah yang pertama, kata Ibnu Qayyim, bahwa para pendosa menyadari nama Allah Al-Aziz. Di dalam dosa Anda melihat nama Allah Al-Aziz. Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Apa keperkasaan Allah dalam dosa Anda? Bukankah Anda pada awalnya dan sesungguhnya tidak mau berdosa? Anda tidak ingin berdosa, tapi ketika dosa itu telah jadi catatan Allah, Anda tidak mampu menahannya tidak terjadi. Lihat bagaimana keperkasaan Allah melalui takdir membuat Anda jatuh kepada dosa walau pada dasarnya Anda tidak suka. Tidak suka Anda, bencinya Anda dengan dosa tidak membuat Anda selamat. Ketika dosa itu benar-benar telah menjadi catatan takdir. Ini keperkasaan Allah di dalam dosa. Kemudian di antara ma'rifatullah di dalam dosa ini sangat penting sekali, bahwa ketika Anda jatuh kepada dosa, Anda pun melihat ma'rifatullah yang kedua, bahwa kesempurnaan hanya di tangan Allah. Anda berdosa, ternyata aku enggak sempurna. Anda berdosa, ternyata saya tidak terlalu mulia. Dengan dosa-dosa itu Anda melihat bahwa kesempurnaan hanya di tangan Allah. Saya berdosa, fulan berdosa, mereka berdosa. Boleh jadi kesempurnaan Allah ini enggak akan nampak kecuali oleh orang-orang yang berdosa. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala yang ketiga di dalam dosa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala al-bar, bahwa Allah maha baik. Di mana kebaikan Allah di dalam dosa Anda? Allah dengar dan Allah lihat dosa Anda, namun Allah merahasiakannya. Ketika Allah rahasiakan dosa-dosa Anda, di sini ada 2 kebaikan Allah.
Kebaikan pertama nama Allah Al-Barru, Allah Maha Baik. Dan yang kedua nama Allah As-Satir, Allah Maha Merahasiakan. Sebagian ulama mengatakan entah mana yang lebih agung bagi seorang hamba antara dua hal. Antara kebaikan yang dinampakkan oleh Allah sehingga orang mengatakan Anda orang baik, atau dosa yang dirahasiakan oleh Allah sehingga orang tidak melihat Anda orang buruk. Ini dua nikmat, entah mana yang lebih agung. Kebaikan Anda yang Allah nampakkan sehingga semua orang mengatakan fulan adalah orang baik. Nomor dua, kejahatan Anda yang dirahasiakan oleh Allah sehingga orang tidak melihat kejahatan itu. Kata ulama kita, antara dua nikmat ini entah mana yang paling agung, entah mana yang paling besar bagi seorang hamba. Kalau bagi Anda mana yang lebih agung? Kebaikan Anda yang dinampakkan oleh Allah atau dosa Anda yang dirahasiakan oleh Allah? Mana yang lebih besar bagi Anda? Dalam kajian kita tentang nama Allah As-Satir atau Al-Jabbar, kita telah sampaikan bahwa Allah menutupi dosa seorang hamba dengan menonjolkan kebaikan-kebaikannya. Allah menutupi kesalahan seorang manusia dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya. Sehingga dua nikmat ini Allah satukan dan tidak dipisahkan oleh Allah. Bagaimana Allah merahasiakan dosa Anda? Dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikan Anda. Baiklah, ma'rifatullah yang kedua dalam dosa. Dan yang keempat, orang-orang yang berdosa, kata Imam Ibnu Qayyim, akan melihat latif kelembutan Allah. Di mana kelembutan Allah dalam dosa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghukum dengan spontan. Anda berdosa hari ini dan hukuman itu tidak datang hari ini. Hukuman itu juga mungkin tidak datang besok, tidak datang dalam seminggu. Allah tangguhkan hukuman sampai Anda melihat pintu taubat, lalu Anda bertaubat dan akhirnya hukuman itu tidak datang. Subhanallah, ini kelembutan yang luar biasa, kemahabaikan yang luar biasa. Bahwa Anda berdosa, lalu Allah tangguhkan hukuman sampai akhirnya Anda sadar dan taubat, ketika itu hukuman benar-benar tidak datang. Ini kelembutan Allah berikutnya. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau setiap kali kalian berdosa langsung dihukum oleh Allah, kalian sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Kalian sudah lenyap dengan dosa-dosa kalian. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan hukuman itu, ditangguhkan. Jemaah sekalian yang saya hormati, orang-orang yang berdosa terdiri dari 3 kategori. Pertama, ada orang-orang yang berdosa kemudian Allah kembalikan kepada Allah dengan cara yang lembut. Inilah orang terbaik. Anda berdosa, tiba-tiba Allah menyadarkan Anda dengan cara yang lembut. Misalnya Anda berdosa, tiba-tiba Anda pergi salat Jumat, khatib menyampaikan khutbah, dari khutbah ini meneteslah kesadaran Anda terhadap dosa, lalu Anda bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan Anda dengan cara yang lembut, tanpa ada hukuman, tanpa ada malapetaka. Ini nomor 1. Nomor 2, sebagian orang-orang yang berdosa Allah sadarkan dengan cara yang keras.
lama di dalam riba, bertahun-tahun dalam riba, akhirnya Allah datangkan malapetaka, hancur kekayaan sehancur-hancurnya, barulah kemudian sadar. Ini tipe yang kedua. Orang-orang yang disadarkan oleh Allah dengan cara yang keras. Nomor 3 adalah manusia paling malang. Orang-orang yang diabaikan saja oleh Allah. Dia berdosa, tidak disadarkan Allah dengan cara yang lembut, tidak pula disadarkan oleh Allah dengan cara yang kasar, sehingga ia terus-menerus berdosa, terus-menerus berdosa, terus-menerus berdosa. Akhirnya kematian datang dalam keadaan ia tidak keluar dari dosa. Ini orang yang ketiga. Makanya di antara doa yang disebutkan ulama kita, tapi tidak ada dalam hadis, ulama kita sering berdoa, Allahumma ruddani ilaika raddan jamila. Ya Allah, kembalikan aku kepadamu dengan cara yang lembut. Ya Allah, aku banyak dosa, kembalikan aku kepadamu dengan cara yang lembut. Baik jemaah sekalian, ada yang dikembalikan oleh Allah kepada Allah, disadarkan oleh Allah dengan cara yang lembut, dan ada orang yang disadarkan oleh Allah dengan cara yang kasar. Orang-orang yang kemudian dijatuhkan oleh Allah dalam kesulitan, orang-orang yang dibanting oleh Allah dalam berbagai tumpukan hutang piutang. Tapi ini semuanya hanya untuk menyadarkan. Inilah golongan yang kedua. Orang-orang yang disadarkan oleh Allah dengan cara yang, nah, seandainya Anda berada di golongan yang kedua, misalnya Anda orang yang disadarkan oleh Allah dengan cara yang keras, melalui musibah, melalui kesulitan, melalui ujian, melalui hutang piutang. Jika Anda lah orang yang sedang disadarkan Allah dengan cara yang keras, ingat baik-baik. Cara keras yang menyadarkan ini akan selesai kalau Anda segera kembali kepada Allah. Kalau Anda kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala jatuhkan Anda dalam kesulitan, berlama-lama dalam kesulitan, dan akhirnya Anda pun rendah hati. Ya Allah, pasti aku ada salah. Dulu sewaktu banyak uang, sering sekali konflik dengan orang. Ya, banyak orang seperti itu. Setelah ada uang, hati menjadi keras, seringlah terjadi konflik dengan orang. Konflik dengan bulan, konflik dengan bulan, entah berapa kali konflik gara-gara urusan uang. Seandainya Anda mengalah, tidak akan terjadi konflik. Tapi uang, serakah, membuat seseorang keras hati, tidak lagi ada sikap mengalah, maka sebentar-sebentar konflik, sebentar-sebentar konflik. Akhirnya Allah Azza wa Jalla menghilangkan uang Anda, seolah-olah menutup mata usaha Anda. Anda pun hidup dalam kesulitan hanya untuk Allah menyadarkan Anda dengan cara itu. Seandainya Anda rendah hati dan mengaku di depan Allah bahwa Anda telah melakukan kesalahan, kesulitan ini akan berakhir, hutang piutang ini akan selesai. Allah tidak menguji Anda untuk menyakiti. Allah hanya sedang menyadarkan Anda dengan cara yang keras. Karena beberapa dosa tidak bisa disadarkan kecuali dengan cara yang keras. Siapa mereka? Orang-orang yang telah keras hati dalam dosa biasanya tidak akan sadar kecuali dengan cara yang keras. Orang-orang yang telah keras hati dalam dosa biasanya tidak akan sadar kecuali dengan hukuman, dengan azab, dengan malapetaka. Nah, apabila malapetaka itu telah datang menyadarkan dan Anda pun sadar, mengaku, bertaubat, malapetaka Anda selesai. Kemudahan akan kembali datang. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, kalau Anda terus-menerus membela diri, apalagi merasa diri orang yang bertakwa,
berdosa, dihukum oleh Allah, lalu Anda merasakan Anda diuji ketakwaan. Diuji ketakwaan. Padahal Anda sedang dihukum oleh Allah SWT. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan. Ma'rifatullah berikutnya di dalam dosa, Anda akan melihat bahwa Allah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, Allah Al-Afu dan Allah At-Tawwab. Ini 4 nama Allah, Ghafur, Ghaffar, Tawwab, Afu. Keempat nama ini tidak ditemukan kecuali di dalam dosa. Seandainya Anda tidak berdosa, manusia tidak berdosa, nama-nama Allah ini akan hilang. Allah tidak lagi memiliki nama Ghafur, Ghaffar, Afu dan Tawwab. Dan itu nggak mungkin terjadi. Ma'rifatullah berikutnya di dalam dosa jamaah sekalian. Ini yang ingin kita masuki hari ini. Pelajaran hari ini pada halaman 291. Hikmah berikutnya dalam dosa maksudnya adalah untuk menyempurnakan 4 kerendahan hati. Ini pada halaman 291. Di antaranya sang hamba tidak ingin bermaksiat kepada Tuhannya semata-mata karena merupakan apabila ia menyaksikan berbagai hukuman dan menjadikannya sebagai halaman 292 deh. Halaman 2 Baik, halaman 294 maksud saya. Halaman 2 mulai dari halaman 293 di bawah. Di antara hikmah dosa, ma'rifatullah Anda di dalam dosa, di antaranya menyaksikan bahwa dia menyempurnakan untuk hambanya berbagai tingkatan kerendahan, kehinaan dan ketidakberdayaan. Sekarang masuk halaman 294. Kata Imam Ibnu Qayyim, ketika Allah membiarkan hambanya berdosa, Allah tidak lagi menggenggamnya dengan taufik. Antara lain kata Ibnu Qayyim, karena Allah ingin menyempurnakan 4 kerendahan dalam diri seorang hamba. Jati diri seorang hamba adalah rendah. Tidak boleh seorang hamba keluar dari jati diri yang asli, yaitu rendah. Tapi kadang-kadang hamba yang sering tak tahu diri ini meninggikan diri dengan uang, meninggikan diri dengan jabatan. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan ada 7 yang biasa menjadi penyebab orang meninggikan diri. Ada yang meninggikan diri disebabkan karena ibadah. Saya bertakwa, ini apa ini berdosa? Saya ini ahli sunnah, apa ini ahli bidah? Bersyukurlah kalau Anda ahli sunnah tanpa merendahkan orang lain. Antara syukur dan takabur kadang-kadang bedanya sangat tipis. Syukur Anda sadari nikmat tanpa merendahkan siapapun. Takabur bahwa Anda melihat nikmat sambil Anda merendahkan orang lain. Saya sunnah, ini pelaku bidah, ini pintu neraka ini samping saya. Anda melihat diri Anda di dalam tauhid dan melihat semua orang hancur dalam syirik. Jemaah sekalian, cukuplah Anda melihat nikmat dalam diri Anda tanpa menilai orang lain. Cara-cara Anda menilai orang lain menunjukkan bahwa nikmat ini takabur dalam hati Anda. Orang-orang yang baik, orang-orang yang berhati bersih, ketika mereka melihat nikmat ketaatan dalam diri mereka dan melihat dosa pada orang lain, mereka melihat dosa orang lain seperti melihat musibah pada orang lain. Sebulan ini makan riba, saya tidak melihatnya sebagai pendosa dalam hal ini yang mesti dimarahi, dibenci, tapi saya melihat musibahnya, dosanya adalah musibah baginya. Kalau Anda melihat dosa-dosa orang lain bagaikan melihat musibah, maka Anda melihat orang-orang yang berdosa itu dengan kasih sayang.
Sayangnya Anda tidak melihat dosa orang lain sebagaimana melihat musibah, sehingga dosa orang lain ini nggak membuat Anda sayang dan cinta kepada mereka. Ini hal pertama yang membuat seorang meninggikan diri. Ibadah. Anda zikir pagi, zikir petang, dan kawan Anda selesai sholat langsung keluar. Mestinya Anda nggak perlu menilai orang lain. Tapi kadang-kadang setan ingin merusak amal, maka setan menggunakan amal ini sebagai celah untuk Anda merendahkan orang lain. Ini yang nomor satu. Nomor dua, kadang-kadang manusia meninggikan diri disebabkan karena ilmu. Disebabkan karena ilmu. Berjuang mencari S1, mati-matian mencari S2, habis-habisan mencari S3. Apa ini? Kadang-kadang untuk membesarkan diri. Itu di kalangan akademisi. Tapi di kalangan kita penuntut ilmu ini juga nggak kalah juga. Kita yang hanya ngaji 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, ya. Lalu dengan mudahnya kita mengatakan, oh fulan ini awam, nggak ngerti apa-apa. Nggak usah menilai orang lain. Syukuri saja nikmat yang ada dalam diri Anda tanpa Anda merendahkan orang lain. Ya susah kalau orang masih awam. Jemaah sekalian yang saya hormati, hati-hati. Ini hal kedua manusia jadi sombong, meninggikan diri, yaitu ilmu, yaitu pendidikan. Hal ketiga yang membuat manusia menyombongkan diri adalah fisik yang bagus. Hidungnya mancung, matanya luar biasa, pipinya, postur tubuhnya. Karena ototnya bagus, kemana-mana pakai kaos ketat gitu kan. Ototnya bagus. Sudah nge-gym rupanya bangsa 5 tahun, kebentuklah otot-otot ini seolah-olah tidak ada baju yang longgar. Semuanya baju sempit ke mana-mana. Salaman ke orang lain, wah pakai otot itu. Ini kesombongan yang ketiga. Orang meninggikan diri disebabkan karena kesempurnaan fisik. Karena kulitnya yang bagus, akhirnya menyombongkan diri. Karena hidungnya yang mancung. Yang ribet kalau hidungnya pesek, sombong pula. Kalau hidungnya mancung, sombong, masih ada modal. Hal ketiga membuat seseorang meninggikan diri. Hal keempat membuat seorang meninggikan diri adalah an-nasab, garis keturunan. Kalau orang-orang seberang saya nggak ngerti. Apalagi suku Lampung saya nggak ngerti. Apalagi suku Batak makin saya tak ngerti. Bagaimana orang Timur? Apalagi orang Timur saya paling nggak ngerti. Apa maksud Anda dengan suku-suku ini semua? Takabur yang keempat, tinggi diri yang keempat adalah tinggi diri karena garis keturunan. Tinggi diri berikutnya jamaah sekalian, atau takabur berikutnya jamaah sekalian, al-mal, harta. Bisnis yang lagi lancar, gaji yang lagi besar, investasi, aset, ini semuanya pintu-pintu kesombongan bagi sebagian orang. Kesombongan yang keenam jamaah sekalian adalah al-quwah, kekuatan. Kuat karena jabatan, kuat karena tubuh, kekuatan dengan segala bentuknya, termasuk pintu ketinggian diri. Dan takabur yang ketujuh, tinggi diri yang ketujuh adalah tinggi diri disebabkan karena popularitas. Disebabkan karena tenar. Di mana-mana dia dikenal. Nah, dalam catatan Imam Ghazali ini 7 pintu-pintu takabur. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan,
Kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan seorang manusia jatuh kepada dosa? Karena Allah ingin menyempurnakan 4 kerendahan diri. Di depan orang Anda nggak perlu rendah diri jemaah sekalian, tapi di depan Allah rendah diri Anda adalah keharusan. Imam Ibn Rajab rahimahullah taala beliau mengatakan sebagian orang membungkus ujub dengan rendah diri supaya dia dinamakan rendah diri. Aslinya ujub tapi dibungkus dengan rendah diri. Orang seperti ini sangat banyak, kata Imam Ibn Rajab. Misalnya dia baca Quran dalam satu hari anggaplah 5 juz, tapi ketika bicara dengan kawan, nggak seberapa, cuman sedikit. Dia mencoba merendah, tapi supaya orang mengatakan dia rendah diri. Jadi kata Ibn Rajab al-Hambali, ada orang-orang, bahkan banyak orang-orang yang menampakkan rendah dirinya supaya dipuji rendah diri. Cuma sekalian, ilmu hati ini ilmu yang sangat halus. Ya, maka hati-hatilah dengan rendah diri yang Anda nampakkan. Karena orang yang menampakkan rendah diri adalah orang yang ingin mendapatkan nilai rendah diri dari manusia. Baik jemaah sekalian, kerendahan diri yang pertama di dalam dosa, Anda lihat 2 halaman 294. Ini adalah kerendahan diri yang mustarakah, kerendahan diri yang bersifat umum. Apa itu rasa rendah diri karena rasa butuh? Ya, rendah diri disebabkan karena rasa butuh. Rasa butuh membuat semua orang merendah. Ketika Anda sedang butuh kerjaan kepada seseorang, Anda lihat bagaimana Anda merendahkan diri. Tolonglah Pak, Bapak tolong kemana dengan anak-anak saya. Rasa butuh membuat seseorang merendah. Ini rendah diri yang pertama, rendah diri karena rasa butuh. Kemudian rendah diri yang kedua, ya, rendah diri yang kedua ini adalah rendah diri khusus untuk orang-orang yang ahli ibadah. Apa itu? Kerendahan diri karena ketaatan. Setiap ketaatan Anda adalah kerendahan diri. Makanya dalam agama kita orang-orang yang tidak taat dinamakan takabur. Nabi kita bersabda, al-kibru batarul haq. Takabur itu menolak kebenaran. Penolakan terhadap kebenaran adalah ketakaburan dan kesombongan. Ini rendah diri yang kedua, yaitu rendah diri karena ketaatan. Kemudian rendah diri yang ketiga adalah rendah diri karena cinta. Cinta membuat seseorang selalu merendah. Dan yang keempat adalah rendah diri karena dosa. Dosa membuat seseorang merendah. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim, inilah 4 kerendahan seorang hamba di depan Allah. Terkadang hamba merendah karena rasa butuh. Ya Allah, berikanlah kesehatan. Ya Allah, berikanlah kecukupan. Kalau Engkau tidak memberikan kecukupan, hamba akan selalu dalam kesulitan. Ini kerendahan yang pertama di depan Allah. Kerendahan karena rasa butuh. Yang kedua adalah zullut ta'ah, kerendahan diri karena taat. Nah, ini satu rahasia besar. Setiap ketaatan-ketaatan akan membuat seseorang berjiwa rendah. Ibnu Qayyim mengatakan, Anda lihat, orang-orang yang sombong, ketaatan mereka sangat lemah. Ketaatan mereka kepada Allah sangat buruk. Salatnya buruk, puasanya buruk, tilawahnya buruk. Ya, karena orang-orang yang punya ketaatan yang baik kepada Allah, bagaimanapun hatinya akan menjadi rendah.
Datang waktu subuh Anda taat kepada Allah, datang waktu zuhur Anda taat kepada Allah. Ketaatan demi ketaatan, sadar atau tidak sadar, membuat Anda berjiwa rendah. Nomor 3, seseorang merendah disebabkan karena cinta. Orang yang cinta kepada Allah tidak mungkin membesarkan diri. Ya, cinta selalu membuat orang merendah. Dan yang keempat, zullu al-ma'siyah. Seseorang merendah disebabkan karena dosa. Nah, jadi ma'rifatullah berikutnya di dalam dosa ini, bahwa dengan dosa Anda terhalau menuju kerendahan diri. Karena ada kerendahan diri di depan Allah yang tidak diperoleh kecuali karena dosa. Terkadang Anda merendah karena cinta, karena taat, karena rasa butuh. Tetapi kerendahan diri yang luar biasa, bahwa Anda merendahkan diri karena dosa-dosa. Jemaah sekalian, kalau tidak ada dosa-dosa yang membuat kita merasa rendah, hati kita akan terbakar dengan takabur. Amal-amal saleh kita ini akan lenyap dengan ujub. Tapi tidak sempat kita ujub dengan amal-amal saleh karena kita pun sibuk melihat dosa-dosa. Jadi dosa-dosa membuat seseorang rendah. Rendah yang membuatnya tidak punya kesempatan untuk ujub dan takabur. Enggak selamat seseorang dari ujub dan takabur kecuali dengan kerendahan. Rendah karena 1, 2, 3. Dan kerendahan yang luar biasa adalah kerendahan karena dosa. Adam seorang nabi, tapi dia mengakui dia orang zalim. Rabbana zalamna anfusana. Yunus alaihi salam seorang nabi, tapi kerendahan dosa membuatnya mengakui diri sebagai orang yang zalim. Inni kuntu minaz zalim. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana dosa di dalam hati orang-orang yang saleh membuat mereka merendah. Merendah yang menutup pintu takabur dan ujub. Maka saya ulangi sekali lagi, kalau tidak ada dosa yang membuat Anda rendah, maka ketaatan akan membuat Anda ujub. Maka di samping Anda fokus dengan ketakwaan, dengan kebaikan, dengan kesalehan, Anda pun nggak boleh lupa dengan dosa-dosa Anda. Ini salah satu sebab, salah satu rahasia kenapa kita membaca istighfar sangat banyak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Agar rasa berdosa ini tidak hilang. Sebab kalau rasa berdosa ini hilang pula rendah diri. Kalau sudah hilang rendah diri, maka muncullah lawannya, ujub dan takabur. Maka ini satu catatan yang sangat bagus dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mau hambanya meninggikan diri dan membesarkan diri, maka Allah membuatnya merendah. Apa yang membuatnya rendah? Ada 4 hal. Salah satu yang membuat seseorang merendah diri di depan Allah adalah dosa. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah di antara ma'rifatullah dalam dosa halaman 294, dan ini sangat luar biasa. Apa itu? Kata beliau bahwa nama-namanya yang sangat baik menghendaki hasil-hasilnya sebagaimana sebab yang sempurna menghendaki akibat-akibatnya. Nama As-Sami' Al-Basir dan selanjutnya. Maksud Ibnu Qayyim apa? Nama Allah bukan sekedar nama, tetapi nama-nama Allah memiliki konsekuensi. Misalnya nama Allah As-Sami' Maha mendengar. Allah Maha mendengar berarti ada objek yang didengar. Allah Maha melihat berarti ada objek yang terlihat. Nah, karena semua nama-nama Allah memiliki konsekuensi, dan itulah yang membuat pendosa-pendosa ini takut. Apa yang membuat pendosa takut untuk ghibah?
Mereka sadar bahwa Allah Maha mendengar. Dan ghibah ini bagaimanapun akan sampai pada pendengaran Allah. Orang-orang yang berniat dosa ini gagal berdosa karena mereka tahu bahwa Allah Maha melihat, dan penglihatan Allah ini bagaimanapun akan jatuh pada perbuatannya. Nama Allah yang sangat agung, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, ada 4 nama yang merupakan kunci ma'rifatullah. 4 nama kunci ma'rifatullah ini akan dibahas dalam buku ini, dalam pembahasan tentang Al-Faqah. Karena keempat nama ini sangat agung, berbeda dengan yang lain, punya spesial daripada yang lain. Akhirnya Ibnu Qayyim sengaja menulis buku khusus membahas 4 nama ini. Namanya Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain. Tetapi buku ini sebetulnya diringkas oleh Ibnu Qayyim dari kitab Madarijus Salikin. Yang artinya kalau kita terus belajar Madarijus Salikin, Babul Hijratain itu akan kita temukan di buku ini. Intinya beliau membahas 4 nama: Al-Awwalu Wal-Akhiru Wal-Zahiru Wal-Batin. Apa kesimpulan dari 4 nama ini? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Al-Awwal Wal-Akhir menunjukkan ihatah zamaniyah. Al-Zahir Wal-Batin menunjukkan ihatah makaniyah. Apa maksudnya? Maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah terbatasi waktu dengan hambanya, karena dia adalah Al-Awwal Wal-Akhir. Anda terbatas waktu dengan Nabi Nuh, Anda terbatas waktu dengan Nabi Ibrahim, Anda terbatas waktu dengan Nabi Musa. Tetapi Allah adalah Al-Awwal Wal-Akhir, maka tidak ada batas waktu antara Allah dengan semua manusia. Manusia yang pertama Allah melihat mereka, dan manusia yang terakhir Allah pun ada bersama mereka. Maka ketika Allah mengatakan Huwal Awwal Wal Akhir, Allah Maha Awal, Allah Maha Akhir, Allah ingin mengatakan, wahai manusia, tidak ada batas waktu yang memisahku dari kalian. Kalian terpisah dari Nabi Sulaiman, terpisah dengan batas waktu. Tapi Allah Al-Awwal Wal Akhir tidak pernah terpisah dari manusia dengan batas waktu. Baik. Ketika Allah kemudian menamai dirinya dengan Al-Zahir Wal-Batin, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Dekat. Allah Maha Tinggi bersemayam di atas arsy, namun kemahatinggian itu tidak lantas menghilangkan kemahadekatan Allah. Allah Maha Tinggi, namun Allah dekat dengan manusia. Allah Maha dekat dengan manusia, meski Allah Maha Tinggi. Ini namanya ihatah makaniyah, bahwa tidak ada ruang yang membatasi Allah dengan manusia. Kalau Allah dekat, tiada batas dengan manusia, artinya kan tidak ada ruang yang memisah Allah dengan manusia. Maka jemaah sekalian, Al-Awwal Wal-Akhir Wal-Zahir Wal-Batin, kata Imam Ibnu Qayyim, keempat nama ini membuktikan tidak ada batas waktu yang memisah Allah dengan manusia, dan tidak ada batas ruang yang memisah Allah dengan manusia. Kita terpisah dari manusia kadang-kadang bukan karena terpisah karena batas waktu, tapi terpisah karena ruang. Dia di sana, Anda di sini. Anda dan dia berada dalam satu waktu, tapi terpisah oleh ruang. Ya kan? Tetapi Anda dengan Nabi Isa terpisah dengan ruang, terpisah dengan waktu. Tetapi Allah Azza wa Jalla, Dialah Al-Awwal Wal-Akhir, maka tidak ada waktu yang memisah Allah dengan semua hamba. Dialah Al-Zahir Wal-Batin, maka tidak ada ruang yang memisah Allah dengan manusia. Sehingga keempat nama ini, Al-Awwal Wal-Akhir Wal-Zahir Wal-Batin, menyeret kita, menyeberangkan kita kepada satu pemahaman lain, bahwa Allah Maha Hadir. Allah Maha Hadir dengan segala hamba. Tidak ada waktu yang membuat Allah tidak hadir,
dan tidak ada ruang yang membuat Allah tidak hadir. Karena Allah itu tidak terbatasi waktu, karena Dia adalah al-awwal wal akhir. Allah pun tidak terbatasi ruang, karena Allah Subhanahu wa taala az-zahir wal batin. Al-batin Allah Maha dekat. Kalau Allah dekat berarti Allah tidak terbatasi dengan ruang. Jemaah sekalian, renungkanlah keempat nama ini, al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah Maha awal Maha akhir. Allah Subhanahu wa taala az-zahir wal batin. Kesimpulan keempat nama ini, bahwa Allah tidak terpisah dengan hambanya, tidak terpisah dengan ruang, dan tidak terpisah dengan waktu. Kalau Allah tidak terpisah dari Anda, berarti Allah selalu hadir bersama Anda. Allah selalu hadir karena Allah tidak terpisah dengan Anda. Maka inilah ma'rifatullah yang berikutnya di dalam dosa. Orang-orang yang berdosa menyadari kemahahadiran Allah, mereka menyadari pandangan Allah, mereka menyadari pendengaran Allah Azza wa Jalla. Sejumlah nama-nama ini menghasilkan muraqabah. Akhirnya tidak ada keberanian lagi untuk berdosa. Coba sekalian yang saya hormati, pada halaman 295 dalam buku, di dalam catatan tidak ada, di sini disebutkan satu hadis. Hadis ini menjawab satu pertanyaan. Pertanyaan ini nanti akan dibahas secara khusus oleh Imam Ibnu Qayyim. Apa itu? Coba sekalian, mana yang terbaik? Seorang yang bertaubat dan seorang yang tidak berdosa. Seseorang tidak berdosa dan seseorang telah berdosa tapi taubat. Mana yang terbaik antara orang yang bertaubat dengan orang yang tidak berdosa? Jawabannya adalah hadis ini. Ternyata jamaah sekalian, orang yang bertaubat lebih mulia daripada orang yang tidak berdosa. Mana dalilnya? Dalilnya ini dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum, wa la jaa'a biqaumin yudnibun thumma yastaghfiruna fayaghfir lahum." Seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan menghilangkan kalian, lalu menggantikan kalian dengan orang-orang yang berdosa, tapi mereka istighfar, lalu Allah mengampuni mereka. Saya ulangi hadis ini, seandainya kalian tidak berdosa, Allah hilangkan kalian. Lalu Allah menggantikan kalian dengan orang-orang yang berdosa, tapi bertaubat, kemudian Allah mengampuni mereka. Inilah yang akan menggantikan kalian. Hadis ini memberikan isyarat yang sangat kuat bahwa Allah lebih mencintai hamba yang bertaubat dibandingkan hamba yang tidak pernah berdosa. Allah mencintai pendosa tentu tidak mungkin, tapi Allah mencintai hamba yang bertaubat melebihi cinta Allah kepada seorang hamba yang tidak berdosa. Seseorang tidak pernah makan riba, artinya tidak berdosa. Dan seseorang pernah makan riba tapi taubat. Pertama tidak berdosa, yang kedua bertaubat. Ternyata nomor dua ini lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang tidak pernah pacaran lalu nikah. Atau misalnya seseorang nomor dua adalah seorang pernah pacaran tapi kemudian taubat. Hamba yang bertaubat lebih dicintai Allah daripada seorang hamba yang tidak berdosa. Dalilnya adalah hadis ini, riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, insyaallah kajian akan datang adalah halaman 297 dalam judul Allah Maha Penyayang. Itu judul beliau, tapi maksudnya ini adalah ma'rifatullah berikutnya, bahwa di dalam dosa Anda akan melihat kegembiraan Allah. Baik, ini pembahasan minggu depan insyaallah taala. Sampai di sini kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang bertanya, dipersilakan.